Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan dan prosedur kepegawaian menurut UU ASN. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Salwa Hanifa Rahmat, dan yang ketiga ada Sasi Kirana Meganisia. Yang pertama, pengertian aparatur sipil negara atau ASN. Aparatur sipil negara atau ASN adalah alat kelengkapan negara yang terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. ASN merupakan istilah baru terhadap profesi PNS, pegawai pemerintah, dan aparatur negara setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai aparatur sipil negara atau ASN. Sejak tanggal 15 Januari 2014, melalui Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN, pengaturan mengenai kepegawaian dilaksanakan sedemikian rupa, baik menyangkut sistem dan substansi kepegawaian, kelembagaan, manajemen, sampai kepada pengistilahannya. Aparatur dalam hal ini berhubungan dengan subjek orang atau manusia, antara lain aparatur atau pegawai, personalia atau karyawan, dan tenaga kerja. Dua, kebijakan kepegawaian UU ASN. Jadi kebijakan kepegawaian UU ASN ini mencoba meletakkan beberapa perubahan dasar dalam manajemen SDM. Yang pertama itu ada perubahan dari pendekatan personal administration yang hanya berupa pencatatan administratif kepegawaian kepada human resource management. Jadi ini tuh yang menganggap adalah sumber daya manusia atau SDM dan sebagai aset negara itu yang harus dikelola, dihargai, dan dikembangkan dengan baik. Lalu yang kedua ada perubahan dari pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan, kepada open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. Lalu pegawai ASN itu terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi PNS itu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian, menduduki jabatan pemerintahan, dan mempunyai nomor induk pegawai secara nasional. Lalu yang kedua itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pengertiannya sama aja, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang membedakannya itu dia itu diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi adanya PPPK ini maksudnya itu kalau PNS itu ibaratnya selalu dan sampai akhir kalau misalkan PPPK itu sesuai dengan perjanjian yang ditentukan. Lalu pegawai ASN itu harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik dan dilarang juga menjadi anggota atau pengurus partai politik. Selain untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hal tersebut dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di daerah, dilaksanakan oleh pejabat berwenang, yaitu pejabat karir tertinggi. Berdasarkan pasal 70 UU ASN disebutkan jika setiap pegawai ASN mempunyai hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Dan berdasarkan pasal 92 UU ASN, pemerintah juga wajib memberikan perlindungan terhadapnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu prosedur kepegawaian Undang-Undang ASN. Prosedur mempunyai arti
sifat mengatur perbuatan orang baik ke dalam intern maupun keluar ekstern, sehingga harus dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan. Menurut Masna dan kawan-kawan, tahun 2019 menegaskan, jika rekrutmen aparatur sipil negara merupakan salah satu proses kegiatan untuk menjadikan sistem birokrasi menjadi lebih baik, asalkan ditunjang oleh sikap para aparatur yang berkualitas. Rekrutmen berusaha untuk menciptakan suatu wadah bagi para calon pelamar pekerjaan. Rekrutmen sebagai suatu proses perekrutan calon pelamar pekerjaan baik pada level pemerintahan maupun level organisasi perusahaan, memuat sejumlah langkah-langkah sebagai tahapan pelaksanaan dan melibatkan sejumlah perekrut atau rekruter dalam seluruh proses pelaksanaannya. Untuk prosedur rekrutmen yang pertama yaitu mengidentifikasi pembukaan job melalui perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia dapat membantu perekrut sebab dia mampu menunjukkan baik pembukaan pekerjaan saat ini maupun yang diharapkan di masa yang akan mendatang. Yang ketiga, bersifat proaktif, mempelajari tiap-tiap job, apa yang dibutuhkan melalui informasi analisis job, terutama job description dan job specification. Yang keempat, informasi bersifat menceritakan kepada perekrut mengenai karakteristik baik job maupun orang-orang yang akan mengisi job tersebut. Yang kelima, memperbaharui informasi analisis job. Dan yang keenam, mempelajari persyaratan rekrutmen sesuai permintaan pimpinan. Fungsi dari pegawai negeri sipil atau PNS yang pertama adalah sebagai aparatur negara, yang kedua sebagai abdi negara, dan yang ketiga sebagai abdi masyarakat. Formasi pegawai negeri sipil. Yang pertama, formasi pegawai negeri sipil pusat. Masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari pejabat pembina kepegawaian pusat. Yang kedua, formasi pegawai negeri sipil daerah. Masing-masing satuan organisasi pemerintah daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah. Formasi dari satuan-satuan organisasi dapat membesar atau mengecil, sesuai dengan perkembangan dari organisasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.